والثابت بالصعيد أثر فعالي وزن وداني بدر الدجى يدين جمالك ما في السنين والثابت بالصعيد أثر فعالي وزن وداني بدر الدجى يدين مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى على المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى على المكرم يا رسول الله فشافت بالصعيد الزرف عادي وزن وداني بدر الدجى يدين فشافت بالصعيد الزرف عادي وزن وداني بدر الدجى يدين دعمي بأمر والقاء
anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Zahra Dan saya Sabrina sebagai pengatur acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Sebelumnya yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah Bapak Ustadz Yusinta SPDI, yang kami hormati guru kita dari Pondok Pesantren Darul Jalalain Cadas Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobari, yang kami hormati wabil khusus penceramah kita, guru kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifki Umar Bayaris atau dikenal dengan sebutan Ustadz Lancip, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karet atau yang sebelumnya, yang kami hormati Bapak Anggota Dewan yang hadir pada acara ini, yang kami hormati Ketua RW 07 Telaga Bumi Asri Bapak Eko Yulianto, yang kami hormati Ketua RT 01, 02, 03, dan 04 Telaga Bumi Asri Bapak Endang, Bapak Nur Wahid, Bapak Sunedyo, dan Bapak Darsono. yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan para pemuda-pemudi, yang kami hormati Bapak Ibu para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Perumahan Telaga Bumi Asri RW 07 Desa Karet, Kecamatan Sebatan, Kabupaten Tangerang. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Maulid Nabi pada malam ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, acara inti, ceramah, muwazzah hasanah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Bapak Ustadz Semianto. Kepadanya kami persilakan. Ya Imam Rusli ya Sanadi Akbarullah fi mubtahari bidunya ya akhirati ya Rasulullah fi mudbiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istri. Ada istri. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Fatih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyraful qailin fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat.
Saya ngadepnya ke sono aja lah. Saya grogi kalau sini. Yang kami hormati orang tua kita, sesepuh kita, guru kita, Kiai Haji Ahmad Sobari, pimpinan Pondok Pesantren Darul Jalalain Tangerang. Alhamdulillah beliau sudah sampai di tempat kita bersama-sama. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, serta istiqomah dalam membimbing kita, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kita semua. Yang semula cara ibadah kita masih bengkok, alhamdulillah sedikit demi sedikit biar bisa lurus. Bener Bu ya? Biar bener Bu ya? Biar nggak salah terus. Yang kedua yang kami hormati, guru kita Kiai Haji Ahmad Rizki Umar Baresis atau Ustadz Lancip, pimpinan Pondok Pesantren Darul Sofa Depok. Alhamdulillah beliau dalam perjalanan, yaitu sampai di Sangiang. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan selalu istiqomah dalam berdakwah, di dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kita semua. Yang ketiga yang kami hormati, aparat pemerintah, wabil khusus Ketua RW kita, Ketua RW 07 Bapak Eko Julianto. Eko Julianto, grogi saya, ya, jujur grogi saya. Aduh, di komen gue RW saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami hormatin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan serta nikmat yang paling mulia, yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga Allah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta andetolan, para sahabat, para tabiin, atma tabiin, guru-guru kita, dan serta kepada kita semua yang berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan kelak di akhir kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang terakhir, mohon maaf ini saya lupa pada tim Adoroh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan tambah maju tim Adorohnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya mendapat kehormatan mewakili ketua PHB kita, Bapak Anjas. Sebenarnya bukan Pak Anjas namanya, ya Widianto ya, Widianto. Kenapa dipanggil Pak Anjas? Asli Jawa Serang kalau salah ya, bener ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya dapat kehormatan mewakili beliau. Beliau capek dari pagi, sore, sampai malam bekerja keras. Alhamdulillah sampai terlaksananya acara pada malam hari ini. Beliau titip pesan pada saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang tadi pagi bekerja memasak, bapak-bapak semua, jamaah, wabil khusus para donatur-donatur yang alhamdulillah bisa terlaksananya pada hari ini acara kita bersama. Boleh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan, dalam proses perjalanan pelaksanaan ini terdapat berbagai macam kekurangan. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Mungkin cuma itu pesan dari Pak Anjas.
Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan mengatakan apa itu ya. Terima kasih banyak, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, dan donatur-donatur semua. Mungkin cuma itu, tidak panjang dan lebar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada sesepuh dan bini sepuh keluarga besar perumahan Telaga Bumi Asri yang mungkin hadir maupun yang ada di rumah. Yang kami hormati kepada aparatur pemerintah, alhamdulillah Pak Kadus dan juga dari Kadus 3 serta alhamdulillah Pak Yahya dan juga Porotin, alhamdulillah bisa sama-sama hadir. Saya akan menghormati kepada beliau Bapak Ketua RW beserta staf dan perangkatnya, serta kepada Bapak RT dari D1 hingga D4 beserta staf dan perangkatnya. Serta jangan lupa juga yang kami hormati kepada al-muhtaram lain, alhamdulillah kepada guru kita yaitu al-muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Syobani yang alhamdulillah sudah standby tadi. Serta yang kami hormati, selamat datang pada alhamdulillah al-muhtaram lain, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Rizki Umar sebagai pimpinan pondok pesantren yang ada di Depok, dan mudah-mudahan alhamdulillah beliau alhamdulillah sampai nyampe. Biar senangnya sebentar, mungkin sebelum berikan ujangan kepada kita, beliau senangnya sebentar di tempat beli Bapak Haji Ahmad. Tidak lupa juga yang kami hormati kepada rombongan rekan-rekan dari BKN yang sudah mungkin diteliti dan juga mungkin juga ada di perumahan yang lain yang insya Allah tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu tidak terus guyup rukun di lingkungan Desa Karet. Tidak lupa juga yang kami hormati kepada tim Hadroh yang alhamdulillah kalau dilihat dari bajunya udah unyu-unyu. Nah, udah ganteng-ganteng semua nih. Nah, tapi juga ada nih yang masih pasaran juga nih. Ya silakan. Warga perumahan Telaga Bumi Asri, muslimin terutama ya, musliminnya silakan ya berkenalan pada beliau. Insyaallah mudah-mudahan ini di salah satu kedua kalinya silaturahmi di sini ya. Ya, mudah-mudahan bisa nular kepada yang lain dan pemuda-pemuda yang ada di perumahan Telaga Bumi Asri. Saya akan menghormati kepada jamaah Masjid Al-Mawanah khususnya dan keluarga besar perumahan Telaga Bumi Asri pada umumnya yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendawamkan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama mengingat mengemot yaitu tentang hari-hari besar Islam. Walaupun dilaksanakan bagaimanapun, yang paling penting satu, cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta saya mewakili dari Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mawanah mengaturkan terima kasih yang pertama kepada panitia beserta stafnya,
panitia beserta rombongannya dan panitia beserta jajarannya. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak RW yang telah memfasilitasi semua ini untuk lingkungan RW 07. Dan juga ucapan banyak terima kasih Bangga Bayi. Ucapan terima kasih tidak lupa juga kami haturkan kepada warga perumahan Telaga Bumi Asri yang alhamdulillah mudah-mudahan sumbangsihnya, mudah-mudahan pikirannya, mudah-mudahan rezekinya, mudah-mudahan dukungannya untuk pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan asbabiyah satu detik, satu kecil banyaknya dari warga perumahan Telaga Bumi Asri, mudah-mudahan sababiyah kita dicintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya mudah-mudahan kita yang mengeluarkan rezekinya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan ide dan pikirannya sababiyah, mudah-mudahan menjadikan pahala yang langsung dijatuhkan Allah, menjadikan pahala dijanjikan Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, kami tentunya mohon maaf keluarga besar pengurusan Masjid Jami Al-Mu'awanah tidak bisa menyediakan apa-apa, hanya seperti ini adanya. Mudah-mudahan untuk evaluasi kedepannya kita akan lebih baik lagi dan akan lebih baik lagi. Kita doa bersama, bermunajat bersama, mudah-mudahan sumbangsih dari warga perumahan Telaga Bumi Asri yang ditujukan khususnya kepada dirinya, kepada saudaranya, kepada leluhurnya, kepada orang tuanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentram hidupnya, sehat badaniahnya, sehat rohaniahnya, dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan keluarga kita diberikan keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis, putra putri kita diberikan putra putri yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga mudah-mudahan lingkungan kita tetap adem, ayem, toto, titik, tentrem, dan kemahrifah Lojinawi. Insyaallah saling rukun, saling tegur sapa, bukan saling manyun kayak bingung. Insyaallah mudah-mudahan lingkungan perumahan Telaga Bumi Asri berserta jajarannya guyup rukun, sahih kerukunayo, satu masalah akan bisa terselesaikan, suatu keinginan insyaallah akan bisa kita laksanakan dengan terus selalu bergandengan tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua yang kita lakukan niat ilah karena ta'ala dari semua yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi keluarga besar Masjid Jami Al-Mu'awanah mengaturkan juga terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyambutan dan hal yang tidak berkenan. Insyaallah sebagai evaluasi untuk ke depan kita akan lebih baik lagi. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
حسنة لمن كان يرجو الله حسنة لمن كان يرجو الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Al-Quran yang baru saja kita dengar bersama. Semoga pahala mengalir kepada kita semua, khususnya kepada yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yaitu tausiah agama Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Umar Rifki Bayaris Ustadz Ancip. Kami persilakan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi syarah li sadri, amin, wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, wa fi riwayati al mar'u ma'a man ahab. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga besar DKM Masjid Jami Al-Muawanah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para guru-guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan umur yang berkah, ilmu yang manfaat, rizki yang berlimpah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Terkhusus the best friend, my teacher, Profesor Dr. Insinyur Ustadz Sobari, SPD, SPDI, MA, MAG, MM, MSI, MCK, yang mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dan insya Allah beliau nanti melanjutkan ceramah saya sampai jam 1 malam. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dan keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putri beliau yang tadi membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dijadikan anak yang solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untayan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur.
atas nikmat yang Allah berikan di malam hari yang cerah ini. Kita dapat berkumpul bertatap muka menjalin silaturahim. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabat, pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul bukan perkumpulan biasa, tapi perkumpulan yang sangat-sangat luar biasa dalam rangka memperingati peringatan Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menandakan kecintaan kita kepada satu manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah minaz zulumati ilan nur. Dan insya Allah dengan berkahnya kita pada malam hari ini, kumpulnya kita di masjid yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah dan bala kepada kampung kita. Allah turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kampung kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di alam dunia. Amin. Biar Allah berikan kita umur yang berkah, dipakai buat ibadah, rizkinya yang berlimpah, bisa berangkat menuju kota suci Mekah, ziarah ke Madinah, pulangnya punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa banyak rizki yang berkah, bisa bangun rumah yang megah, beli mobil yang mewah, sisanya beliin tanah, lebihnya bisa buat sedekah, rizkinya berlimpah, suami bininya nambah. Amin apa kagak? Yang penting matinya husnul. Ketika kita mencari keberkahan dalam hidup, sebab nikmat kita bu, hari ini kita berada di alam dunia, apalagi kita tinggalnya di kota bumi luar biasa, masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, masih bisa melihat wajah suami, istri dan anak-anak kita, bahagia kita tidur masih dengan nyenyak, masih bisa merasakan makan yang enak, masih bisa memberikan fasilitas yang ada di alam dunia. Begitu nikmatnya kita hidup di negeri bumi yang tercinta ini, maka tidak lain dan tidak bukan kita belajar buat bersyukur, karena syukur inilah yang akan menambah berkah. Kadang-kadang orang tuh, mohon maaf bu, mohon maaf ya, kadang-kadang orang Karang itu syukurnya bukan di rumah tapi di tetangga. Tetangga beli motor dia yang puyeng, tetangga beli mobil koyo kiri kanan sampai depan. Ada yang begitu? Ada. Mana dia orangnya? Tetangga bangun rumah udah deg-degan, tetangga beliin rumah lagi, masuk RSUD, masuk Sari Asih, masuk hernia, ditanya sama lakinya, sakit mulu lu? Hermina, sengaja, kirain pada budak. Ditanya sama suaminya, sakit mulu? Iya bang. Kenapa sakit mulu? Mikirin tetangga, mikirin saudara. Akhirnya apa? Musibah. Ditanya sama lakinya, emang kenapa mikirin dia mulu? Baru kemarin beli motor, beli mobil, sekarang bangun rumah bang, besok beli tanah lagi bang, duitnya dari mana kali bang ya? Dijawab sama lakinya, boleh ngepet kali? Itu bini bukan istighfar, dicabut infusnya. Apa kata dia? Kita cari ya bang, ngepet di mana dia? Kalimat syukur kadang-kadang yang bisa merubah nikmat dalam kehidupan kita.
Maka orang yang ketika pandai bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang kadang-kadang kita lupakan apa? Diberikan fasilitas gratis oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini tapi tidak dipakai buat ibadah. Bu. Gerimis. Jenda bes itu tuh. Ntar nih ketempuan ini. Masalahnya pakai tenda orang mati masalahnya. Itu tenda orang mati bukan itu? Anak hadro munduran dikit anak hadro, mohon maaf anak hadro. Nih mama biar geser sini dikit nih. Ibu-ibu bisa geser sini. Udah bu kalau mau pindah ke sini nih geser dikit nih. Emang sekarang lagi hujan dari Depok sampai sini belum hujan, sampai sini tahu-tahu hujannya ngikutin. Lanjut. Kira-kira sampai jam berapa ini? Alhamdulillah. Maka kalimat syukur yang Allah berikan kita pakai buat ibadah. Sebab kadang-kadang manusia lupa bagaimana cara bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Sehingga begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak bakalan mampu kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kadang-kadang hilang dengan ujian yang satu hari. Betul. Harta lagi banyak diuji sama Allah, krisis, baru juga sebulan krisis udah ngeluh kemana-mana. Ada yang begitu. Sehat dikasih sehat sama Allah 20 tahun sehat, baru 1 bulan dikasih sakit udah protes sama Allah. Rumah tangga yang kita bina kadang-kadang ada ujian yang datang, hilang begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena kita lupa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Makanya kita belajar syukur dalam hidup. Dengan apa kita belajar syukurnya? Bu, dengan biaya yang gratis kagak pakai bayar. Apa itu biaya yang gratis nggak pakai bayar? Sholat. Tuh laki walaupun kagak ganteng kalau rajin sholat insya Allah soleh. Amin. Ya robbal. Laki hitam tapi rajin wudhu. Alhamdulillah berarti banyak pahalanya ibu. Ketika nyium suami berarti sama dengan nyium hajar aswad. Pahalanya banyak. Makanya kalau punya laki rada hitaman dikit bersyukur. Berarti tiap hari ibu nyium hajar aswad. Ntar pulang laki tomprok hajar aswad, muah begitu. Coba tuh. Biarin sambil nungguin hujan turun. Kan udah lama kita kagak hujan ya. Alhamdulillah ini malam pengajian jadi hujan. Amin ya robbal. Ya robbal. Awas mak tampias itu tampias. Lanjut. Kadang nikmat yang Allah berikan begitu banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Lupa dengan apa ujian yang Allah berikan. Maka ketika kita hidup di alam dunia ini, apa sih Pak yang akan kita banggakan di alam dunia? Kita mau bangga apa hidup di alam dunia? Harta, maaf, harta tidak akan selamanya. Betul. Pangkat, mohon maaf, pangkat juga nggak bakalan selamanya. Jabatan tidak akan abadi. Istri sayang suami, suami sayang istri, orang tua sayang kepada anak, anak kepada sayang kepada orang tuanya. Ada masanya, ada waktunya. Sebab manusia tidak akan kekal abadi hidup di alam dunia. Sudah pasti ada waktunya manusia dapat nikmat. Ada juga waktunya manusia dapat ujian, betul. Ada juga manusia dikasih sehat, tinggal nunggu waktu sakit. Ada juga manusia waktu hidup, tinggal tunggu waktu mati. Maka belajar kita untuk apa? Menata hati kita. Biar apa? Dekat kepada siapa? Yang punya langit dan bumi beserta isinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita udah dekat sama Allah, bu, hidup menikmat. Bu. Kalau kita udah dekat sama Allah, hidup nikmat. Makanya zikir banyakin.
Punya laki rada PA, jangan diomelin, jikirin. Ada laki begitu, ada. Insya Allah di sini mah lakinya soleh semua. Di sini, pulang mah. Apalagi di sini Pak, nih bini-bini kita, masya Allah soleha semua. Ini kan calon-calon bidadari sorga. Baru calon, baru calon. Cuman kalau bidadari modelnya kayak begini, saya juga ogah. Bidadari pada peot semua. Ya iya, peot mah kudu ngaku. Ya ilah ilallah, emang orang pengen cakep baik apa? Makanya kalau orang cakep mah jangan sombong. Orang cakep mah tinggal nungguin jelek. Betul nggak? Orang jelek jangan sedih. Sebab orang jelek mah selamanya kekal abadi. Makanya Pak, kalau punya bini jelek, alhamdulillah Pak, nikmat, adem Pak. Bapak nggak pulang-pulang sebulan, biarin aja bini jelek ini. Di take over ke RT juga gak mau RT. Apalagi kalau ibu punya laki hitam, wah adem hati. Laki jelek, enak, anteng hidup. Nggak ada kita cemburuan sama laki. Sebulan laki kagak pulang, jangan dipikol, jangan diapa-apain. Entar juga nyampe lagi dia ke rumah. Kalau kita berbicara nikmat yang Allah berikan di alam dunia, kita pakai buat ibadah. Makanya belajar syukur itu susah. Belajar syukur itu nggak mudah, berat. Jangan-jangan ibu ustadz juga sama. Jangan dikira ustadz juga kadang-kadang puyeng. Ya kadang-kadang puyeng. Ya namanya ustadz kerjaan kagak ada. Apalagi kemarin corona. Emang yang belangsak siapa? Kiai. Saya mah 2 tahun bukan kesian-kesian lagi Pok. 2 tahun corona, kiai nganggur semua. Ceramah ora ada. Sampai yang mati pere, sampai yang mati pere. Padahal kan kalau job orang mati mah jobnya ustadz ya. Kalau kita belajar nikmat yang Allah berikan di alam dunia, kalau kita belajar syukur, kita belajar sabar, kita belajar ikhlas, nikmat di alam dunia itu nikmat yang sangat luar biasa. Contoh begini Bu, kita kan kadang-kadang kalau ngeluh mah urusannya urusan dunia mulu. Takut susah, takut kagak punya duit, takut kekurangan harta. Mohon maaf nih, takut kagak bayar cicilan, takut suami diambil orang, takut bini kabur, takut anak jadi doraka, takut kita kekurangan harta. Rasa takut itu pasti ada. Makanya kalau udah takut kita dalam musibah di alam dunia ini, yang kita punya apa sih sebenarnya? Mah tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah. Pasrah itu bagaimana? Mohon maaf, ibu yang paling tahu. 9 bulan bocah di dalam perut, emang dikasih makan apa? Ada bocah yang disuapin? Ada apa kagak? Ada apa kagak? 9 bulan bocah di kandungan, luar biasa, segumpal air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi anak yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Tuh anak yang kita banggain, anak yang kita senengin, anak lagi lucu-lucunya, anak yang tiap hari kita ciumin. Luar biasanya. Dari mana itu berawal? Dari setetes air mani masuk ke rahim ibu, 9 bulan di rahim ibu. Allah berikan fasilitas gratis luar biasa. Belum. Emang lu mau perang kemana takbir? Ntar dulu. Itu juga kue lagi baru dibagi-bagiin lagi tuh. Ntar dulu Mang, jangan dibagi-bagiin dulu kue mah. Mama kalau dibagiin kue mah habis urusannya repot. Ntar juga 2 menit udah bersih tuh piring. Tahu dimakanin, bukan masukin tas. Makanya ibu-ibu mah kalau ngaji kalau bawa tas jangan kaget Pak. Jalannya kempes, pulangnya full tank. Emang kemana itu larinya? Ya itu lari semua tuh. Makanya bungkusan udah pada kosong semua. Dimakan orang dipindahin sama dia. Buat ngemil ntar malam. Bu, lanjut. Nyampe di mana tadi? Nyampe di tas. Luar biasanya Allah berikan fasilitas gratis 9 bulan. Makanya kalau pengen kuat imannya, kalau pengen bagus akhlaknya, kalau pengen bagus akidahnya, yang paling utama itu yang bagus siapa? Perempuan dulu. Sebab apa? Mereka sadar bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah Neng, tahu aja Neng. Jangan hujan begini dikasih susu. Panas amat nih susu. Susu nenek-nenek kali ya. Sampai ngegolak airnya. Mohon maaf Kong ya. Ya malum lah namanya juga panitia. Berarti pengertian ini panitia. Daripada ini dikasih aqua. Dikasih cap kaki 3. Emang gue panas dalam. Ada Pocari Sweat. Ini kan bengek ini mah. Ini yang bener nih. Tuh. Ini minggir dulu. Kagak, gue mah kagak ngopi kalau udah nyusu mah. Susu udah cukup. Biar mantep. Pasti. Ya Rin. Tadi juga nenek-nenek mati ngedadak. Luar biasanya 9 bulan dalam kandungan Allah ciptakan karunia yang terbaik buat ibu. Makanya kalau pengen mantap akidahnya Pak, kalau pengen bagus imannya, harusnya diawali dari perempuan. Makanya kata Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, kalau pengen punya keturunan bagus, kalau pengen punya keturunan soleh, kalau pengen punya keturunan soleha, carilah wanita-wanita yang soleha. Cuman kan kadang-kadang perempuan sekarang aneh-aneh. Giliran ngaji pada ditutup auratnya. Ntar nyampe pengkolan dibuka sama dia. Kenapa lu gerah, gua gerah begitu. Giliran ngaji rapat-rapat banget ditutup. Besok pagi-pagi ya ilah daster udah 7 abad dipakai lagi sama dia. Udah diangkat keteknya gede banget lagi bolongnya. Tapi kalau orang perumahan mah kagak kali ya. Kagak jauh beda. Jangan jujur-jujur banget Pok. Kelewat jujur simpo mah. Ya Allah, kadang-kadang mah solehannya lagi begini doang. Giliran udah beres aja ngaji, hilang lagi tuh kesolehannya. Jangan Bu. Pengen kagak masuk surga. Pengen yang gampang, pengen yang susah. Perempuan mah paling gampang masuk surganya. Laki no yang susah masuk surga. Bu, kalau perempuan pengen masuk surga gampang kata Rasulullah. Yang pertama perempuan yang pandai tutup auratnya dari laki-laki, dari pandangan yang bukan muhrimnya. Kalau ibu sudah mampu menjaga aurat ibu dari pandangan orang lain yang bukan muhrim dengan menutup auratnya, pintu surga udah dipunya oleh ibu. Titik, kagak pakai koma. Kalau perut titiknya segede tekebo, orang bisa diangkat lagi. Kalau seorang wanita patuh terhadap suaminya, nurut kepada suaminya, ikut kepada suaminya, selain dari melanggar syariat agama, surga udah punya ibu. Enak banget Bu kalau begitu mah. Bu, surganya ibu ada di sono, ini dalam Laki kita yang dulu kayak Sahrul kan, sekarang udah berubah kayak Serokan. Kenapa dia berubah jadi kayak serokan Bu? Wajar, panas kepanasan, hujan kehujanan, adanya di jalan kena debu tiap hari, luar biasa. Makanya kalau laki pengen berangkat kerja, bini yang soleha dengerin, bini yang soleha dengerin, bini yang soleha dengerin. Juga kalau laki pengen berangkat kerja, antri sampai depan pintu, cium tangannya, papa doa mama menyertaimu. Ada bini begitu Pak? Ada. Diam lu, jangan jawab, gue nanya laki lo. Ada bini begitu Pak? Ada. Dia bilang kagak ada. Sialan pada ngebohong baik nenek-nenek. Lah Pak Ustadz, laki saya ngojek, biarin ngojek juga, yang penting halal. Udah tahu lakinya ngojek, siapin helmnya, jaketnya, jas hujannya, pakai dasi tuh laki walaupun ngojek mah. Nggak apa-apa ngojek pakai dasi mah keren Pan. Ntar kata penumpangnya, abang caleg ya? Iya caleg PA. Anterin tuh sampai depan pintu, dihidupin motor, dapat 3 meter, panggil sama ibu, papa I love you. Wah, Masya Allah tuh laki nengok tembok tetangga dihajar. Kenapa begitu? Kaget ngeliat bini rada beneran dikit. Besok praktekin,
Kalau laki pengen berangkat kerja, anterin sampai depan pintunya, bilang sama suami, ngomong sama suami kalimat yang bagus. Papa pengen berangkat, pengen nyari rizki buat mama dan juga anak-anak. Satu saja Pak yang mama minta, cari duit halal tapi banyak. Paham? Begitu, halal yang penting banyak, apalagi dikit banyak. Alhamdulillah. Nih kalau bini udah model begitu Pak, insya Allah tuh laki berangkat senyum mulu kayak orang gila. Kata dia begini, bini gua habis ngaji malam rada-rada beneran ini romannya. Ntar lakinya mau pulang kerja jam 4 sore, dengerin dengerin. Ya dengerin. Itu laki jalan tuh di jalan raya, dia ngelihat kadang-kadang banyak fenomena, banyak wisata. Lagi naik motor, ada orang boncengan, wah megang begini, bool sampai kelihatan, paha mulus, yang mulus mah. Tapi orang kampung mau ada yang mulus, rata-rata mah belang. Giliran digaruk ngebul. Apalagi dia masuk ke kantor, apalagi yang di pabrik, Masya Allah, lihat tuh kalau perempuan lagi kerja di pabrik, wah ilah menor bener. Buat siapa menornya? Buat lakinya, bukan buat satpam. Ya tahulah pengalaman. Satpam, begitu. Pulang aja ke rumah, hancur lagi. Dengerin. Makanya kalau lagi jalan sama laki, ngelihat perempuan cakep, colekin laki, bang cakep apa kagak? Cakep, jangan marah. Tuh laki masih normal. Tapi kalau dia ngelihat orang cakep, dia bilang jelek, berarti hati-hati po, laki po lagi punya penyakit. Dia jalan tuh dari pagi sampai sore, dia lihat fenomena luar biasa. Pulang ke rumah, bini yang soleha, pakai ilmunya biar mantep. Duduk depan rumah. Mandi udah, pakai minyak wangi yang paling bagus, mukanya dempulin sama bedak kagak ada, pakai bedak pipa yang 1000 teplok ngebul, nggak apa-apa. Bibir merahin sama lipstick habis pakai krayon bocah lu ambil, yang penting merah be. Kalau pengen lebih awet lagi mah beli spidol snowman yang nggak bisa kehapus, jadi seminggu bibir merah aja. Aki-aki nyiumin dapat seminggu, ampek dia keracunan spidol. Pakai baju yang rada sopanan dikit, wah lakinya pulang dari jauh udah ngomong, sambut aku dengan senyummu bila aku pulang. Masya Allah, indah Pak kalau bini kayak begitu mah. Bini saya begitu, tadi mau jalan cium tangan, ntar malam saya mau pulang dia udah nungguin depan pintu. Iya tahu aja loh. Jangan dibuka dulu nggak apa-apa. Bini saya Pak, wah bini saya nih kalau ada job tahlil, ada job maulid, ada job rajab apa gitu, pokoknya kalau sudah pulang ditungguin Pak. Waalaikumsalam Abi, amplopnya anak gitu, langsung dirogok kantong gua. Perempuan Pak wajar, makanya kalau perempuan mata duitan berarti masih bener Pak. Itu sifat perempuan, makanya kalau perempuan udah ngoceh aja tiap hari, berarti orang punya duit dia. Jangan dilawan, keluarin tuh yang namanya amplop, keluarin yang namanya dompet, keluarin yang warna merahan dikit, dia lagi ngocol, begitu langsung tuh. Coba praktekin kalau kagak percaya Pak. Ini kan kadang-kadang laki PA juga ya, ngasih duit kagak ke bininya ya, giliran bininya marah-marah diomelin mulu sama dia, digampar, nauzubillah min dzalik. Jangan Pak. Nih kalau pengen rezeki banyak Pak, saya kasih resepnya ya. Kalau pengen rezeki banyak cuman atu doang, jangan ngebohong sama bini. Udah dendam amat sama laki lo. Jangan pernah bohong sama bini Pak. Kalau pengen rezekinya banyak jangan pernah bohong sama bini. Saya mah jujur aja Bu, jujur saya mah nggak ada dosa nih. Saya mah bini saya nih, saya kalau pulang Bu, saya mah nggak pernah ngantongin amplop, saya nggak pernah, saya kasih bini saya semua. Kenapa? Biar rezekinya banyak. Alhamdulillah kagak berhenti Pak. Jangan Pak, jangan nyempil-nyempilin sama dia, pasti ketahuan. Sebab dulu gue pernah ketahuan masalahnya. Makanya gue nggak berani lagi bohong sama dia. Itu duit saya kumpulin, saya taruh kitab kan berjejer rapi bener itu ya. Itu bisa ketahuan sama dia.
Pagi-pagi ngomong, Abi, Umi habis benerin kitab kok ketemu duit banyak anget ya. Ini duit siapa Bi? Duit setan, gue gituin aja udah. Itu padahal kita udah rapat bener masih ketahuan. Makanya jangan Pak ngebohongin dia. Dia mah hatinya berlian perempuan mah. Tapi kalau Bapak nyenengin dia rezeki berlimpah. Ustaz saya mah gak punya duit, gak punya bagaimana cara nyenenginnya, gampang Pak. Nyenengin bini mah gak usah mahal. Ajak muter aja ke rawa. Pulang kerja rada siangan dikit, ajak jalan-jalan ke Setu. Udah nongkrong be di pinggir tuh Setu. Ngomong dan nostalgia, dulu kita pernah duduk di situ ya, iya begitu. Anak sekarang udah 4 ya, iya nambah lagi yuk, ayo begitu. Nyenengin bini mah gak kudu mahal Pak. Punya duit 2.000, ajak jalan-jalan. Mampir ke Alfa ngadem. Ngadem. Masuk ke Alfa ditawap aja. Tapi Bu ada manfaatnya Bu. Manfaatnya apa nih? HP buka. Biar apa nih? Biar mantep. Kalau udah tahu kayak begitu Bu, ini HP dibuka sama Ibu. Ngapain itu Ibu? Lihat, udah beres begitu. Ngapain? Bikin video. Videonya apa? Videonya biar Ibu biar kagak kelihatan sama orang lain. Caranya bagaimana? Sebab kalau kita yang namanya HP, ini HP bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Kita gede sama saudara nih, jangan marah. Jangan ngomong berantem. Rajin-rajin update status. Rajin-rajin update status. Nih kalau kita pengen tahu saudara kita ngiri sama kita, tetangga kita ngiri sama kita, kalau pengen tahu gampang. Besok nih main ke Alfa. Bikin video. Udah beres bikin video, nyampe depan duduk bikin status. Abis ngadem di Alfa. Udah. Ntar dapat 5 menit lihat tuh status orang lain. Waduh, ipar gua bikin status. Apa kata dia? Nora. Wah, berarti udah musuh sama kita tuh dia. Besokannya berangkat lagi Bu ke toko emas di Sepatan. Beli, jangan motor. Masukin kelingking semua begitu, foto, cekrek. Nyampe rumah bikin status, makasih ayang embe. Dia bikin status lagi kata dia, Ria. Nah, udah 2-0 menang. Besok berangkat lagi ke showroom mobil. Ajak laki ibu. Pulang ke rumah fotoin tuh mobil cekrek. Mudah-mudahan di ACC. Dia bikin status lagi. Apa kata dia? Ngepet di mana tuh orang? Nah. Karena kadang-kadang kalau kita hidup di alam dunia, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya bersyukur, maka kita akan belajar hidup kufur akan nikmat yang Allah berikan. Makanya kalau kita pengen tahu syukurnya hidup di alam dunia, nikmatnya kita hidup di alam dunia, dengan cara apa sih Pak? Ibadah. Niatin dari sekarang ibadah. Ngelayanin suami yang perintah bukan kiai. Dengerin marfu'ah. Ada marfu'ah ada? Mana dia? Itu apa marfu'ah? Bener Pak? Po Juju itu mah. Markona. Itu mah bukan Markona itu mah. Iroh. Bu. Belajar syukur dulu. Yang ngajarin ibu suruh taat sama suami bukan laki, bukan kiai. Allah, surganya ibu ada di suami, bukan kata kiai, kata Allah. Redonya suami bisa masuk surga buat ibu, bukan kata kiai, kata Allah. Taatin perintah Allah dulu, yang mudah dulu kita kerjain. Surganya ibu ada di suami. Yang janda ngomong, Pak Ustadz, saya udah kagak punya suami, bagaimana? Suami orang lu rawatin. Redonya suami membawa keberkahan. Tapi ingat Pak, kalau Bapak pengen masuk surga, jaga dulu keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas Bapak mah berat. Kalau Bapak udah bisa sukses nih, ngajarin bini keluar nutup aurat, berarti Bapak sukses berhasil. Kalau udah sukses dia bisa nutup aurat, anak perawat sudah bisa nutup aurat, anak-anak kecil kita sudah bisa nutup aurat, perempuan-perempuannya sudah jaga aurat. Sukses seorang laki-laki. Beres begitu, ada tugas yang kedua. Seorang laki-laki wajib memerintahkan anak-anaknya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara sholat perkara mahal, Bu. Nih, masjid gede begini Al Muawanah. Masya Allah ini. Ini kalau jamaah penuh sampai ke belakang. Karpet doang. Yang penuhnya apa? Mengal karpet doang. Orang mah boro-boro. Makanya lu anak hadro dengerin anak hadro ya. Woi anak hadro dengerin. Nih kalau pengen nyari mantu tuh anak hadro Bu. Doyan baca sholawat. Kalau udah kawin sama dia, ntar minta duit sama dia dikasih, kagak solawatin.
Nah, anak hadro dengerin ya. Bukan masih pada muda nih. Kalau subuh main di masjid. Udah main. Jam 3:30 lu main di masjid. Bangun semua sekampung. RT juga kagak sholat. Bangun dia. Nyampe ke masjid. Sholat bukan ngomel. Lu coba itu. Lu kalau subuhnya anak muda yang sholawat kan enak itu. Ya bu. Bu. Enak main hadro subuh-subuh. So'arodinul mu'ayya a'atam bindukhulin Nabi Ahmad. Ya anak-anak li Muhammad. Zalikal badalu minallah. Ya. Aki-aki bangun. Allah. Enak. Coba kalau anak hadro main subuh-subuh. Wah. Enak itu, apalagi yang lagi viral sekarang. Alamate bocah, luar biasa tuh. Enak. Cuma kalau masjid Al-Mu'awana gede begini yang diisi aki-aki doang subuh-subuh, ngapan? Alhamdulillah illani. Ahyana. Tuh bocah pengen ngeliatin. Ya Allah, aki-aki udah tinggal 5 menit napasnya megang mic subuh-subuh. Itu bocah ngomong, "Mak, suara apaan tuh, Mak? Kuntilanak bangun," begitu kata dia. Ya Allah, udah gitu baca doa lagi. Robbana ya Robbana. Udah batuk doang ada. Emang orang ada air di masjid. Ya Allah, luar biasa. Salat dulu jadi patokan dasar kita. Makanya sekarang kita lihat Pak, bagaimana imannya orang Palestina, bagaimana Jarul Gaza luar biasa, anaknya mati, istrinya mati, suaminya mati, tapi mereka bahagia, mereka senang. Apa kata mereka? Kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak ada artinya apa-apa, tidak kekal abadi selamanya. Orang kata bumi masih cinta sama dunia. Sedekah masih koret. Orang kaya sedekah 2.000 kan sialan. Ada orang kaya begitu, ada. Sambar geledek tuh orang begitu mah. Kalau orang kaya punya duit 200 juta, 300 juta, 1 miliar minimal sedekahnya 10 juta. Itu baru mantep. Kadang-kadang orang kaya mau ngocehnya doang kemana-mana. Giliran sedekah mengasihnya sedikit. Mohon maaf ini ya kalau ada orang kaya jangan tersinggung. Jangan tersinggung, besok sedekah yang banyakan. Kaya mau ngapain bang? Abang punya duit banyak, kagak mau sedekah mau ngapain? Abang mati, tuh bini udah ada yang nyitekin. Bener apa kagak? Iya, orang bandanya banyak. Tapi kalau abang mati, bininya miskin, ya ilah orang lepehin. Orang ada yang mau nampung, naudzubillah min. Jangan bang, banyakin sedekah. Bu, hidup banyakin sedekah biar barokah. Sedekah itu kemana? Yang pertama nih kepada ahli kita tuh sedekah. Adik kita, empok kita belajar sedekah sama saudara. Ini apalagi lagi krisis begini. Jangan sampai begini ya, ipar sama ipar pada PA. Giliran iparnya datang ke rumah, ya bang ade lu, ya bang ade lu, ya. Udah ya mulu. Datang ngeluh, ngapain bang ngeluh dia? Tukan mulu. Jangan, kalau dia udah ngeluh, langsung bini ngomong yang soleha. Ntar dulu bang, tungguin 5 menit ya. Ngapain gua ke warung dulu? Ngapain beli beras 5 liter, beli gula, beli makanan semua, kopinya. Kalau dia ngerokok beliin rokoknya, kasihin tuh ipar. Nih buat bini lu di rumah. Gua mah kagak bisa ngasih duit, cuman gua bisanya kasih beras baik. Kalau duit gua kasih mah lu bakalan habis. Mendingan beras lu papakin tiap hari. Kan begitu enak. Cuman ada kagak saudara kayak begitu modelnya zaman sekarang? Boro-boro. Insya Allah di sini mah ada yang rada pikiran dikit mah. Mana rata-rata mah kagak punya pikiran. Udah beres saudara, mana nih jiran kita, tetangga kita nih 40 rumah. Walaupun kita tinggalnya di komplek, kita sadar mereka belum tentu mereka punya rezeki yang berlimpah, belum tentu. Makanya kalau tetangga beli mobil jangan deg-degan. Nggak usah ngiri. Bisa jadi dia lagi puyeng, cicilan belum dibayar udah 3 bulan. Pokoknya kalau cirinya mobil udah kagak ada di garasi dia, berarti lagi dicari leasing. Dengerin. Orang kan kadang-kadang ngelihat urusan dunia sama banda mulu yang dilihat.
Giliran tetangganya bebelian, kita yang puyeng mulu, kita yang stres. Jangan. Rezeki dia mah rezeki dia, rezeki kita mah rezeki kita. Belajar syukur aja di rumah kita. Belum tentu mereka bahagia. Bisa jadi mereka lagi nangis tengah malam. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah kemana lagi jalanku ya Allah. Aku ingin mencari nafkah ya Allah. Aku ingin memberikan hidup kepada keluargaku ya Allah. Dia nangis tapi dia tidak berani berbicara kepada manusia. Makanya belajar kita sedekah di situ. 40 rumah. Depan, belakang, samping. Bu. Praktekin ya. Makanya orang dulu ngomong begini nih kalau kata Rasulullah. Kalau ibu lagi bikin sayur, banyakin airnya, banyakin kuahnya. Kenapa? Takut tetangga keirup, itu namanya baunya sayur yang kita lagi bikin. Kita bisa bagiin tetangga. Cuman kan sekarang udah jarang model begitu. Makanya besok kita praktekin. Kalau ibu lagi bikin sayur sop, airnya banyakin. Tetangga kasih baik walaupun cuman kuah doang, biarin. Cuman kan kadang-kadang kan tetangga juga PA juga ya. Dikasih sayur sop kuahnya doang, ngomong lah begini dikasih. Sisa doang ini mah. Kagak ada syukurnya. Makanya kita belajar syukur dalam hidup. Sebab apa? Hidup itu yang pertama disyukuri. Paham? Bu? Syukur dulu dalam hidup. Kita masih hidup udah bersyukur. Yang kedua dinikmatin. Hidup itu dinikmatin. Sebab nikmat itu ada nikmat kenikmatan, ada nikmat ujian. Jangan kita lupa tuh ujian yang akan kita dapatkan. Jangan kita lupa nikmat yang telah Allah berikan. Baru yang ketiga kita sabarin. Kenapa? Sebab kita syukur, kita nikmati, kita sabari. Kenapa? Sebab hidup itu adalah darul imtihan. Nggak bakalan enak hidup itu. Pasti bakalan ada ujiannya. Dulu ibu pengen kawin sama laki. Udah punya laki pengen punya bocah. Udah punya bocah pengen punya mantu. Udah punya mantu pengen punya cucu. Nikmati hidup belum tentu. Punya laki mohon maaf rada-rada. Punya bini mohon maaf rada-rada. Punya bocah, calang lagi tuh bocah. Ujian lagi, mudah-mudahan bentar kalau dia udah kawin mah beneran. Punya mantu ada PA juga. Habis semuanya, udah ujian semua. Udah beres begitu, kali ini punya cucu, cucunya bangor lagi tuh cucu. Kagak boleh apa baik. Ujian lagi baik, betul apa kagak? Betul apa kagak? Udah beres cucu di ujian, aki-aki budek lagi aki-aki. Kan tambah lagi baik tuh satu. Udah gitu kagak bisa nyari duit tuh aki-aki tiap hari puyeng mulu kita. Ujian, kita sabarin tuh hidup. Kalau udah kita sabarin kita hidup kita, belajar kita ikhlas. Sebab apa? Setiap kita syukuri, kita jalani, kita sabari, tidak akan nikmat tuh hidup kalau tidak kita ikhlas dalam kehidupan kita. Ikhlas kita. Semua datang dari Allah, kembaliin lagi sama Allah. Ibu punya suami rada kagak bener, suami punya bini rada kagak bener. Jadiin lahan ibadah. Biar dekat sama Allah. Nabi Allah Lut bagaimana kagak hebatnya? Yang deraka bini sama anaknya pak. Nabi Allah Musa itu Fir'aun punya bini Siti Asia. Bagaimana bejatnya tuh Fir'aun. Tapi Asia sabar luar biasa. Kita belajar dari sebuah sejarah. Kayaknya apa itu Nabi Allah Ayub alaihissalam. Bahkan semua pekerjaannya dikasih emas sampai gelondongan. Walaupun cuma di kebun saja. Allah kasih musibah bangkrut. Allah kasih musibah penyakit. Luar biasa. Itu istrinya sabar luar biasa. Bagaimana sabarnya seorang nabi yang begitu jadi contoh buat kita yang di alam dunia. Sebab apa? Tujuan mereka bukan dunia. Tujuan mereka adalah darul akhirah. Tempat pulang nanti di alam akhirat. Makanya semua yang ada pakainya buat ibadah. Diuji sabar, iman mungkin mantep. Dikasih nikmat, belajar sedekah, belajar syukur biar barokah. Biar kita hidup di alam dunia nikmat. Makanya kalau hidup di alam dunia bu, nggak bakalan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ujian kita nih masing-masing ada. Nih kalau saya kasih kertas satu-satu yang lagi diuji sama po, pasti semua pada jawab ada ujiannya masing-masing yang kita tidak tahu. Makanya ketika kita sudah diuji oleh Allah, ada Allah berikan satu nikmat yang paling besar. Apa? Bersujudlah kau kepadaku, karena dari nikmat tersebut maka aku akan angkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita lihat tuh sejarah Abu Uci Cilongok. Luar biasa fitnahnya, bukan kayak apa pak. Ujiannya banyak luar biasa. Tapi kemarin haul luar biasa, hampir 1 juta orang datang dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, luar biasa. Kenapa? Ulama mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa kenikmatan itu bukannya kita tunggu, kenikmatan itu bukannya datang menghampiri kita. Ternyata kenikmatan itu datang setelah kita lulus dari berbagai macam problematika kehidupan, ujian yang kita jalanin. Ujian ada nikmat. Ujian ada syukur, ujian ada doa sama Allah. Beres ujian, insya Allah lulus. Kalau sudah lulus di maqamam mahmudah, maka Allah akan mengangkat derajat kita semua. Amin ya robbal, ya robbal.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan ilmu, berikan keberkahan rizki, dan mudah-mudahan Allah panjangkan hidup umur kita untuk berkah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya cuma sampai jam 10 karena saya harus melanjutkan lagi perjalanan ke Blasonoh, Bu, ya. Ya maklumlah namanya juga bulan Maulid ya. Ya mudah-mudahan be ini kagak nyampe kehujanan mah. Kalau kehujanan mah di sana pada bubar. Ntar kalau pada bubar nyampe sana mah orang ada jamaah. Orang ada jamaah kan terbatal jadinya ya. Tapi doain be biar hujannya kagak jadi turun ya. Biarin tak kalau udah beres ngaji baru hujan turun biar gedean dikit mah. Bahkan kita lagi minta ujian mulu, betul nggak? Cuman kan namanya manusia emang rada-rada. Kemarin Bu no di Depok udah mulai hujan. Itu statusnya udah mulai pada PA lagi Bu. Udah pada mulai PA. Orang tuh manusia tuh gobloknya kan begitu Pak. Dikasih panas mulu, bikin status neraka bocor kali ya, begitu kata dia. Sialan tuh orang. Emang lu dari mana tahu lu neraka bocor? Ujuk dah. Karang hujan Bu, itu baru udah pada bikin status semua Bu. Gede amat nih hujan, deras amat nih hujan. Hujan orang berhenti. Ya Allah ya Rabbi, kemarin lu nungguin hujan, sekarang hujan udah datang lu protes lagi. Kemarin panas mulu lu ngomongin lagi, besok mama bikin status Pak. Apa status dia? Jemuran orang kering-kering, begitu kata dia tuh. Naudzubillah min. Jangan ya, kita punya HP jangan buat ngeluh. Kita punya HP buat happy-happy Bu. Makanya Bu saya ini kalau punya HP nih Bu, mohon maaf ya. Kemarin teman saya bikin status foto mobil. Saya ambil foto mobilnya, saya bikin status. Wah pada komen semua Bu. Kan orang Karang begitu. Gara-gara ngelihat HP doang itu deg-degan dia begitu. Makanya rajin-rajin bikin status yang rada enakan dikit ya. Jangan kita lagi gede sama laki, foto laki kita pajang, kita ngomong ya Allah. Ipare jawab, kenapa? Abang lo, emang dia orang berubah-berubah begitu tambahin jadinya. Jangan ya, punya HP pakai buat ibadah, bikin status sallallahu alaihi Muhammad, bikin status istighfar, bikin status kata kiai tadi belajar syukur dalam hidup, belajar nikmatin hidup, belajar sabar dalam hidup, belajar ikhlas dalam hidup. Berarti ketika kita sudah lulus di situ, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata salah datang dari pribadi, pada kalimat yang benar semata-mata hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita sama-sama. Bu, angkat tangannya. Bu, no, angkat. Mang, angkat tangannya. Angkat yang tinggi. Balikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu bi'adadi maghfirillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna ya Allah sari'an bi'izzatillah. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidayna wa tub alaina wa limasyayikhina wa limusyaharatina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya ghani ya mughni akina wa niyun lana khafu badahu faqiran. Wahdina ya Allah fa inna dhallun wa alimna ya Allah fa inna jahilun ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu du'ana ya karim. Sudah selesai rangkaian acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya tutup acara pada malam ini, saya sebagai pembawa acara Zahra Dan saya sebagai pembawa acara Sabrina mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup acara pada malam ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.